Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah menyerahkan Tuhan Yesus ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Biarlah kami sama-sama Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan Yesus, menikmati, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kami juga akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Tuhan, berikan pengurapan yang luar biasa kepada hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya dalam firman-Mu kami akan bisa melihat jalan kami, dan kami akan bisa menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus, kami biarlah di tempat ini kuasa-Mu yang memenuhi tempat ini. Kami tolak segala bentuk kuasa daripada iblis yang ingin menghancurkan dan juga ingin menggoda kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami bersatu hati di tempat ini. Fokus kami ingin mengekspresikan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, berikan salam Damaste terhadap kiri kanannya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih lagi memuji Allah kita. Kita mau menyembah dengan rasa sukacita bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan kita penuhi dengan pujian karena Allah kita yang besar. Sama-sama nyatakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, haleluya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Lebih dahsyat lagi memuji Allah kita, sebab kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, haleluya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi Allahku dahsyat.
dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi lebih dahsyat lagi Allah. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Masih lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, kita dipilih sebagai umat Allah. Amin. Siapa yang merasa dirinya dipilih oleh Allah Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya untuk jadi kemuliaan bagi dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita mau lebih lagi dahsyat menyatakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Sama lagi, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian, terimalah sembah kami, terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi kita nyalakan, terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab akan banyak tantangan yang menghampiri setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan akan selalu menopang kita. Pertolongannya tidak akan terlambat untuk menolong kita, asal kita tetap tinggal diam di dalam Tuhan. Kita menyatakan pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
kami Tuhan. Kami imani itu. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Yesus akan selalu beserta kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu. Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, kau tenang, kau tinggalkan diriku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kepada Bapak Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus takkan ku goyang, takkan ku goyang, sebab Yesus takkan ku goyang, takkan ku goyang, sebab Yesus Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini, hari Sabat, hari di mana Engkau ingin bertemu dengan kami, dan kami berkumpul bersama-sama dalam suatu ibadah ucapan syukur, bahwa sesungguhnya hari demi hari yang kami lewati adalah hari yang kami lewati bersama Engkau dalam segala anugerah-Mu, dalam segala kebaikan-Mu. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini, masih ada tempat tinggal, masih ada rezeki yang Kau berikan, masih ada anak sanak saudara, teman, kerabat, dan masih bisa bernafas, kami percaya Tuhan, semua ini bukan karena kami pandai menjaga diri, tapi semata-mata adalah oleh anugerah-Mu saja. Dan hidup ini Tuhan adalah hidup yang Engkau izinkan untuk kami jalani, karena kami percaya bahwa Engkau masih punya banyak rencana yang baik, yang indah dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami datang kepadamu pada hari ini dalam suatu ucapan syukur dalam ibadah, bukan karena kuat, tetapi karena kami diberikan kekuatan oleh Engkau. Dan kalau kami datang dengan segala permasalahan kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban atas segala persoalan kami. Sekalipun masalah itu begitu sukar, sulit, berat, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, namun kami percaya bagi Engkau itu sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa,
karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Mengucap syukur pada hari ini karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami bukan hanya bertemu dengan saudara-saudara kami seiman, tetapi yang terutama kami bertemu dengan Engkau, sumber kekuatan, sumber kehidupan. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, tim IT, pemain musik, dan singer, song leader, dan semua Tuhan yang sehingga terselenggaranya ibadah ini. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap kami yang hadir. Dan saat ini kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan. Dan Engkau yang menjamah kami secara pribadi melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau kenal kami secara pribadi. Engkau yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Jangan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah pada hari Sabat, di mana hari di mana kita khususkan dalam suatu ucapan syukur, dalam suatu ibadah. Dan hari ini seperti biasa ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus atau perjamuan suci. Adalah sesuatu yang memang alkitabiah, sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan perbuatlah ini untuk sebagai peringatan akan aku, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela berkorban untuk mati, supaya kita selalu dihangatkan, selalu diperbaharui, supaya kita selalu on begitu ya. Nah itulah sebabnya kita lakukan perjamuan kudus ini, dan kita tahu ini semua adalah anugerah. Dan pada hari ini kalau kita ada bersama-sama, semua ini tentunya bukan sebab kuat dan gagah kita. Artinya kita diberikan kesempatan, kita masih bisa bersama-sama, kita masih bisa mengucap syukur, masih bisa berkarya. Ini semua anugerah Tuhan, bukan? Nah hari ini kita akan membaca satu ayat, bagaimana orang-orang yang suci hatinya dia bisa melihat Allah. Kita baca dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan bahagia yang Yesus katakan pada waktu khotbah di bukit. Dan salah satunya adalah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah tentu dalam berbagai-bagai hal. Melihat kebaikannya, melihat anugerahnya, melihat berkatnya, melihat kasihnya. Dan tentu yang suci ini bukan cuma melihat, tapi merasakannya juga pastinya ya. Dalam arti kata melihat itu suatu kesempatan yang tidak semua orang bisa memilikinya, suatu kesempatan yang tidak semua orang bisa merasakannya. Ini adalah mereka yang suci hatinya. Nah kita akan lihat ini semua tentunya kita belajar dari teladannya Yesus tentunya. Dan Rasul Paulus menuliskan. Nah mari kita bersama-sama kita renungkan, santai saja. Yang penting ada di dalam hati kita. Oke? Kita akan buka pertama Filipi pasal 2 ayat yang kelima, dan kita akan baca Filipi pasal 2 mulai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita sering membaca, ya kita sudah hafal barangkali. Ini adalah suatu nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi, dan tentunya pagi hari ini nasihat ini juga secara khusus buat kita. Dan kita tahu ini adalah bertolak belakang, berangkat dari suatu kejadian di mana Yesus yang sebenarnya adalah seorang Allah, tapi dia mau melakukannya dan seterusnya seperti yang kita baca tadi. Nah, sekarang kita mulai pikirkan, kita mulai dirasa-rasa gitu ya, apa sih yang terkandung di dalamnya dalam keadaan hidup suci. Jadi hal pertama dari tulisan Rasul Paulus, hidup suci itu mengandung suatu kerendahan hati. Bisa nangkep bukan? Iya betul. Karena kita lihat seperti Yesus tadi, ya, kerendahan hati seperti Yesus yang walaupun dalam rupa, dalam sebenarnya keberadaan esensinya dia adalah Allah, tapi dia rela gitu ya. Dia rendah hati sehingga mau memposisikan dirinya sebagai hamba. Jadi itulah Yesus, teladan yang diambil oleh Rasul Paulus, dan tentunya bagi kita juga memang teladannya adalah berdasarkan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kerendahan hati ini harus ada dalam setiap kita. Ya, kerendahan hati ini adalah memang berbentuk wujud dari kehidupan iman Kristiani. Jadi kerendahan hati itu menggambarkan hati yang suci, hidup yang suci, pasti di dalamnya ada yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang loh. Kalau cuma baca, oh iya ya, ternyata Yesus benar ya, dia tuh rendah hati loh, sampai mau jadi hamba gitu ya, sampai mati, bahkan matinya juga di atas kayu salib. Iya, itu rendah hati. Tapi apakah kita bisa jangan dulu deh sampai mati di atas kayu salib ya, dalam kehidupan kesehari-harian kita aja dulu deh, apakah sudah mencerminkan seperti hatinya Yesus? Kerendahan hati itu adakah dalam hidup kita? Karena itu adalah salah satu ciri dari yang namanya hidup suci, supaya kita bisa melihat Allah, melihat segala kebaikannya, melihat segala anugerah, segala berkatnya, dan merasakannya. Salah satunya adalah dalam suatu kerendahan hati. Bisakah engkau bersama-sama dengan saudara-saudaramu lalu menganggap mereka itu lebih daripada engkau, menganggap mereka itu lebih penting daripada engkau? Atau sebaliknya, wih, ntar dulu lah, siapa kau, siapa aku? Gengsinya nggak boleh kecolek dikit, begitukah? Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tentu dengan kita ingin melihat Allah, di mana dikatakan hati dan hidup yang suci, dan di dalamnya adalah pasti ada kerendahan hati. Itu salah satu cirinya, dan saya harap ini adalah menjadi ciri-ciri daripada hidup kita, daripada hati kita, supaya berpadanan, supaya setara, supaya sama dengan hatinya Yesus, yaitu ada yang namanya kerendahan hati. Kalau belum bagaimana?
Iya, kalau belum kita harus berusaha, kita harus belajar, kita harus merasakan ya, dan kita memposisikan diri seperti Yesus sebagai hamba. Artinya kita melihat orang lain itu lebih penting, orang lain itu lebih daripada kita. Ya, dengan begitu kita akan rasakan damai dan sukacita, dan itu adalah salah satu ciri daripada hidup yang suci. Berikutnya, apa sih ciri dari hidup yang suci? Secara garis besar saja ya, tentunya banyak kan ciri-cirinya. Nah, beberapa yang kita baca saja deh dari nasihatnya Bapak Rasul Paulus. Berikutnya, waktu dikatakan di ayat yang ke-8, ia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, bahkan rela sampai mati. Jadi kira-kira apa sih yang bisa kita rasakan daripada makna hidup yang suci selain kerendahan hati? Ya, menurut saya ini adalah yang namanya ketaatan. Ketaatan, hidup taat, setia, teguh, ketaatan. Dan Yesus yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ini disampaikan, Yesus itu taat, bukan cuma taat sekedar dalam kesehari-harian melakukan, tapi dia taat melakukan tugas perintah Bapaknya, taatnya tuh sampai mati. Artinya itulah ketaatan. Dan ketaatan ini ya adalah ciri daripada hidup suci. Hidup suci itu di dalamnya pasti ada yang namanya kerendahan hati. Nggak cukup cuma sampai di situ. Pasti yang di dalamnya yang kedua adalah yang namanya ketaatan. Seberapa taat engkau dalam hidupmu melakukan sesuatu. Oh, kau kalau di jalan ada letter S, kamu tidak berhenti toh? Karena itu dilarang. Dan kau taat, ya, karena ada dendanya, ada tilangnya, bukan? Tetapi seandainya tidak ada orang pun, kau lihat itu ada larangan dan kau taat akan peraturan itu juga salah satu ciri ketaatan. Masih banyak lain lagi dalam kehidupan. Bagaimana dalam kehidupan kerohanianmu? Apakah engkau taat melakukan perintah-perintahnya? Waduh Pak Pendeta, perintahnya itu berat. Waduh Pak Pendeta, aku ini manusia biasa, aku merasa tidak kuat. Tuhan Yesus bilang, perintah-perintahku itu ringan dan manis rasanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau engkau, apalagi anak-anak muda nih ya, atau engkaulah pulang kerja gitu ya, kau pulang kerja, lalu di jalan nih anakmu yang kecil tuh, yang bungsu ya, lalu dia pinjam HP mamahnya, dia telepon, "Papa di jalan ya?" "Iya di jalan nak." "Ada apa?" "Ya aku pengen makan martabak." Misalnya begitu ya. Engkau walaupun mungkin sudah lelah, sudah capek begitu ya, kau muter lagi, lalu kau beli ya, kau belinya juga bukan satu, kau beli dengan berbagai-bagai rasa, padahal satu pun sudah cukup. Sampainya di rumah tentunya kau memberikannya. Apa sih sebenarnya yang membuat engkau begitu perlu balik lagi? Walaupun capek, lelah, engkau membeli, pasti engkau mengerti bukan? Iya, karena engkau mengasihi, karena engkau sayang, engkau mengasihi, engkau peduli, jadi itu semua engkau lakukan. Demikian juga kita kepada Yesus, demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau engkau paham, kalau engkau mengerti
bahwa Yesus mengasihimu, Allah care about you, Allah peduli sama kamu, Allah memelihara hidupmu, Allah menyembuhkan engkau, Allah sudah membuka jalan, Allah memulihkan keluargamu yang waktu itu berantakan, Allah memulihkan ekonomimu yang sempat porak-poranda karena COVID dan mulai bangkit kembali. Kalau engkau paham, kalau engkau mengerti bahwa itu semua adalah Allah sudah mengasihi, dan kalau engkau juga bisa mengasihi Dia, maka perintah-perintah, tugas-tugas dan lain-lainnya itu tidak berat, itu justru sangat menyenangkan bagimu. Seperti saya contoh tadi seorang bapak, dia nggak merasa berat, bahkan dia merasa senang. Waktu dia sampai rumah, dia buka itu bawaannya ya kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada semua yang ada di rumah, dan di dalamnya itu adalah sukacita dan berkat. Itulah salah satu contoh yang namanya ketaatan. Yang kau belajar untuk taat, sebab taat adalah salah satu yang ada di dalam hidup suci. Berikutnya, apalagi dikatakan tadi di dalam, kita buka 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih sedang merenungkan tentang hidup suci, karena Yesus mengatakan mereka akan melihat Allah, mereka yang hidupnya suci. Tadi kita sudah sedikit merenungkan bahwa hidup suci itu pasti di dalamnya ada yang namanya kerendahan hati, bukan? Kemudian kita juga sudah menguraikan bahwa hidup suci di dalamnya pasti ada yang namanya ketaatan. Dan yang berikutnya yang perlu juga menurut saya kita catat, di dalam hidup suci ada yang namanya kasih. 1 Yohanes tadi kita baca menceritakan bahwa Allah itu kasih, jadi hendaklah kita mengasihi Allah dan kita juga saling mengasihi sesama kita. Itu namanya kasih. Ada vertikal, ada horizontal. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita tidak ada dalam kasih Allah, karena Allah itu kasih. Jadi hidup suci pasti di dalamnya ada kasih. Ada kasih. Kasih itu apa ya sebenarnya? Kalau menurut Rasul Paulus tadi, Yesus itu mengosongkan dirinya menjadi hamba, rela sampai mati karena mengasihi. Itu dia, karena mengasihi. Jadi kalau tadi Yohanes mengatakan, ya engkau harus saling mengasihi. Saling mengasihi itu apa sih sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang mudah-mudah saja deh, supaya kita bisa selalu ingat ya. Kalau kita nggak ada masalah, kita baik-baik, good friend, family, baik-baik, itu bisa ya. Kita saling berbagi, saling mengasihi, bisa. Tapi bukan tidak mungkin kalau kita itu pernah bentrok gitu ya, konflik of interest dalam pergaulan, dalam persahabatan, dalam hubungan kerja, dalam segala, itu biasanya karena ada kepentingan bersama, ada yang namanya keuntungan bersama, ada yang namanya kerjasama. Tapi kalau terjadi sesuatu di mana benturan, masih bisakah kita saling mengasihi? Waduh, saling itu kan artinya sana dan sini gitu ya, berdua. Susah kalau yang sana gitu ya. Paling tidak masih bisakah kita tetap mengasihi? Berat tuh, enak aja gitu kan ya biasanya ya.
Tetapi hidup suci di dalamnya adalah kasih, ya, bertolak belakang dari Yesus Kristus sebagai teladan. Bukan cuma dalam keadaan yang baik, bukan cuma dalam keadaan yang menguntungkan, bukan cuma dalam keadaan yang semuanya serba happy gitu ya, win-win solution begitu, tapi dalam keadaan yang terburuk sekalipun mungkin engkau disakiti, sekalipun mungkin engkau dirugikan dalam berbisnis, sekalipun engkau dicurangi hatimu, sekalipun mungkin engkau dihianati dalam hidupmu, masih bisakah engkau mengampuni, lalu engkau melepaskan pengampunan itu, dan engkau tetap mengasihi? Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi orang berdosa. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mau bisa melihat Allah? Kata Yesus, kalau hidupmu suci, dan hidup suci ini pasti mengandung unsur-unsur seperti yang kita sebutkan tadi, dan diantaranya adalah kasih. Pastikan kasih itu ada dalam hatimu, sekalipun engkau kecewa. Apalagi anak-anak muda, keluarga juga bisa, ya, orang terdekat sekalipun, orang yang paling engkau agung-agungkan mungkin, atau orang yang paling engkau bergandol kepadanya, suatu ketika juga bisa mungkin, ya, membuat engkau tersakiti, ya, mungkin bisa. Dan sakitnya itu kalau engkau mau ceritakan mungkin sangat dalam begitu ya. Tetapi hari ini kita mau belajar, ya, bagaimana hal itu ternyata kalau engkau punya kasih, engkau lihat Kristus berani mati, dan itu akan membuat engkau terobati. Engkau tetap mengasihi, engkau mengampuni dia, dan itu adalah ciri yang dinamakan dengan hidup suci. Terakhir ya, karena kalau kepanjangan nanti kita mau perjamuan kudus soalnya ini. Terakhir kita baca dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal 22 ayat 42, demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah yang terakhir dari renungan kita atau konteks firman Tuhan tentang hidup suci. Jadi hidup suci pertama pasti berisikan apa? Kerendahan hati, bukan? Yang kedua apa tadi? Iya, di dalamnya pasti taat, pasti setia, gitu ya. Setia sampai mati. Ketiga apa? Iya, pasti ada kasih di hatimu, di hati kita semua. Dan yang ketiga yang kita baca adalah suatu kisah di Getsemani. Di Getsemani itu kisah yang sangat tragis. Di situ titik tolaknya, di mana Yesus mengangkat cawan yang dalam tanda kutip itu adalah dosa yang harus ditanggung oleh dia, dan dia mencoba untuk bernegosiasi dengan bapaknya. Ya, dia katakan, ya Bapak, kalau boleh biar kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Artinya gini, ya Bapak, kalau boleh coba deh cari cara lain kek, jangan kayak begini dong. Yesus tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib, ya, dan mati di atas kayu salib itu mati yang sangat enggak diingini, bukan cuma menderita secara fisik saja, tetapi itu loh, malu rasanya, gitu ya, mati yang paling hina, gitu. Nanti apa kata orang, nanti aku dilulukan, nanti aku dicemooh, nanti aduh. Jadi sebagai manusia, Yesus mencoba untuk bicara sama bapaknya, kalau bisa jangan deh Bapak, gitu ya. Artinya
secara manusia Yesus itu menolak. Tetapi dikatakan selanjutnya, namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah. Nah, inilah yang terakhir, ya, suatu penyerahan. Suatu penyerahan, bukan pasrah, tetapi menyerahkan kepada Allah. Dan ini adalah ciri hidup orang yang suci, yaitu penyerahan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari bisa saja terjadi di dalam berbagai-bagai hal, dalam terus keadaan, bisa saja bukan hal-hal yang baik menurut kita. Dan kita selalu katakan, kita harus percaya walaupun itu tidak baik menurut kita, tapi bagi Allah itu pasti adalah yang terbaik. Dan kita menyerahkannya semuanya kepada Allah, bukan kita pasrah. Artinya kita memberikan kesempatan selama kita bekerja melakukan, bukan berdiam diri. Selama kita bekerja melakukan, kita memberikan kesempatan Allah bekerja bersama-sama dengan kita, seturut dan sekehendak hatinya, karena kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita masih ada sampai hari ini, percayalah bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan hidup yang Dia berikan itu adalah karena Tuhan masih menyayangimu, Tuhan masih memperhatikan engkau, dan Tuhan masih punya banyak rencana yang indah dalam hidupmu. Walaupun mungkin saat ini engkau belum melihat, walaupun saat ini engkau belum merasakan, sementara teman-temanmu yang lain, saudara-saudaramu yang lain sudah mulai bersuka cita. Tetapi engkau jangan berkata, Tuhan, di mana engkau? Tuhan, kenapa aku begini? Kita mulai robah mindset kita seperti Yesus, menyerahkan semuanya atas kehendak Bapa dan mempercayainya bahwa Allah pasti melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tetap bekerja, kita tidak berpangku tangan, kita tidak bermalas-malasan, kita tidak down lalu diam, tidak. Bahkan kita akan lebih semangat melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam pekerjaan kita itu, kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk melakukan bersama-sama dengan kita. Artinya kita menyerahkan dan kita katakan, ya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, karena aku percaya Engkau akan melakukan yang terbaik dalam hidupku. Ingatlah, Tuhan mengasihimu, ingatlah Tuhan kenal engkau. Dan hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan suci. Itu kita tahu bahwa Allah sudah berkorban karena mengasihi kita. Hiduplah suci supaya kita bisa melihat, merasakan bagaimana Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudara di rumah bisa mempersiapkan diri, yang di sini juga petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri, ya, seperti biasa ya. Kalaupun mungkin tidak ada roti, kau bisa pakai apapun, biskuit pun bolehlah. Yang penting kau paham, kau mengerti esensi dari perjamuan kudus itu. Anggur pun begitu ya, kau boleh pakai teh. Kita akan bersama-sama melakukannya dan kau akan rasakan bahwa Allah akan menjamah hidupmu. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan diri, kita angkat satu pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Terima kasih Tuhan. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Katakan Dia jamah. Tuhan, Kau jamah setiap kami. Dan petugas-petugas perjamuan kudus
bisa mempersiapkan diri. Damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah. Dia jamah sang hidupku, dan damai di hatiku. Semua berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Engkau membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau bukan cuma kenal nama kami, tapi Engkau kenal keberadaan sampai kepribadian kami. Itulah kasih-Mu yang dalam kepada kami. Dan Engkau membuktikan kasih-Mu, Engkau berani berkorban buat kami. Tubuh-Mu hancur supaya kami sembuh. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa. Engkau katakan, aku buang kesalahan-Mu sejauh dari barat ke timur. Engkau membuat kami menjadi baru. Engkau buat rencana yang indah, yang baru dalam kehidupan kami. Mungkin yang rencana lama itu sudah hancur karena kelakuan kami, tapi kasih-Mu itu terus mengalir dan membuat kami menjadi baru. Hari ini Tuhan, kami percaya ini adalah hari di mana Engkau melakukan yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, karena kami percaya Engkau yang menyembuhkan. Dan Engkau mengampuni setiap kesalahan kami, menjadikan kami jadi baru. Karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan sekarang Tuhan, Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini. Sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian pula anggur yang merupakan lambang darah-Mu. Ini adalah penyucian, lambang hidup baru, kekuatan daripada-Mu. Dan Engkau berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, peringatan akan kasih-Mu. Dan Engkau katakan, aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah segenap hidup.
hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Dia jamah senang hidupku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah. Tuhan jamah setiap kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Senang hidupku dan damai di hatiku. Semua berubah bersama dengan Tuhan. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara sudah pegang roti, dan saudara yang di rumah juga sudah bersiap-siap. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Engkau yang sakit, yang kurang sehat, ketika engkau percaya, maka Tuhan melakukan kesembuhan itu melalui imanmu, iman percayamu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pegang cawan, angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Ini adalah darah yang tercurah karena mengasihimu, karena mengasihi kita semua, supaya kita menjadi baru, supaya terhapus itu yang namanya dosa dan kutuk-kutuk keturunan, dan dia jadikan kita jadi baru oleh darahnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dan kita diampuni menjadi baru. Kita angkat tangan kita, kita angkat hati kita, kita pandang Yesus yang berkorban dan mati buat kita, dan kita memperoleh berkat selamat, dan kita disembuhkan. Anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu Yesus Kristus. Mengucap syukur, mengucap syukur.
Kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun tidak ada yang baik, Kau mengubah jadi baik. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu, segala anugerah yang Kau berikan, penyertaan, perlindungan, berkat-Mu, damai sukacita sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan Kau berkata, aku mengasihi-Mu, aku tidak akan biarkan Kau menjadi piatu. Kurias, jamah Roh Kudus, jamah setiap kami, berikan kekuatan yang baru, sembuhkan, kuatkan, hiburkan, berkati dalam nama Yesus. Kami sembah. Ajaib, Kau mengasihi kami itu ajaib. Kau menyembuhkan itu ajaib. Kami sembah. Kami sembah. Tuhan, Kau dengar setiap doa. Kau lihat setiap air mata. Kau lihat setiap hati. Dalam nama Yesus, Tuhan, Kau lihat hati yang percaya, hati yang mengandalkan Kau. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Kau tidak berubah, Kau masih sama, Kau masih mengasihi, Kau masih ajaib. Dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, jamah Roh Kudus, berikan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami sembah, kami sembah. Kau ada di sini, Kau bersama dengan kami, karena memang Kau ingin bertemu kami, karena Kau kenal kami, Kau tahu keberadaan kami, Kau yang mengerti, Kau yang peduli. Kau adalah Allah, dan Kau juga adalah Bapa bagi kami. Bahkan Kau adalah kekasih mempelai surgawi. Dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, jangan ada satupun yang Kau lewati, yang di depan sini sampai yang di belakang. Engkau lihat hati, Engkau lihat hati yang mengasihi. Bahwa sesungguhnya semua adalah milik-Mu Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, Tuhan, aku tak membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, ini Tuhan yang aku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya.
sembah, yang mau taat dan setia padamu. Iya Tuhan, inilah aku, apa adanya Yang menyembah dalam anugerah-Mu. dan kebenaran sampai selama. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selama. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selama. Mari kita bersatu kita. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa kasih-Mu masih sama. Engkau masih ada, Engkau masih berkuasa, Engkau tidak berubah. Kami yang seringkali berubah, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Ketika kami jauh, Engkau tetap mendekat. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat. Ketika kami sedih, Engkau yang menghiburkan. Ketika kami merasa sendiri, Engkau berkata, aku ada bersama dengan Engkau. Ketika kami menghadapi jalan buntu, Engkau buka jalan. Dan Engkau adalah yang terbaik. Dan Engkau juga yang terakhir. Yang terbaik yang Kau berikan kepada kami, manusia, umat-Mu yang percaya. Pada hari ini Tuhan, meteraikan setiap janji-Mu, setiap berkat, setiap kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Bukan cuma bagi kami, sampai kepada anak mantu dan cucu-cucu kami. Terus memelihara iman di dalam percaya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Kau yang berjanji, jaga kami bukan cuma di dalam dunia, sampai kami bertemu dengan Engkau. Dengan ucapan syukur, dengan berkat yang Tuhan berikan, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh
segala-galanya. Namun